Kalau window dressing itu kemungkinan itu kan memang selalu ada ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat market kita sekarang, market equity index itu udah cukup murah gitu ya. Jadi standar deviasinya sekitar minus 2. Jadi kita bisa bilang, bisa imply bahwa ini udah mendekati bottom gitu ya. Jadi ada kemungkinan masih ada potensi naik. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman saya nggak sendiri ya di acara phone talk kali ini. Saya akan bersama dengan PT Henan Putirai Asset Management atau bisa disebut sebagai Henan Asset ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu raih cuan fantastis di tengah gejolak pasar yang dinamis. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Pak Jimmy Richard Nadabdab ya, sebagai Head of Debt Capital Market dari Henan Asset. Halo Pak Richard, gimana nih Pak kabarnya? Halo, selamat siang. Kabar saya baik. Kabar Mbak gimana Mbak? Baik nih Pak ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung aja nih Pak untuk membahas nih, mungkin teman-teman investor ajaib udah gak sabar ya, gimana sih meraih cuan nih di tengah gejolak pasar yang terjadi saat ini. Seperti yang kita tahu kan kemarin mungkin bisa dikatakan ada capital outflow yang lumayan besar juga nih di pasar keuangan kita gitu ya, di pasar modal gitu ya Pak, baik itu di ekuitas, baik itu juga di bond gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas. Nah nanti mungkin teman-teman di sini juga akan menyimak nih strategi investasi apa sih yang mungkin saya bisa lakukan untuk minimalisir gitu ya resiko yang terjadi di tengah gejolak pasar saat ini. Mungkin kita akan sebelum ke situ ya, mungkin sebelum teman-teman melihat ya atau mendengarkan seperti apa sih tips and triknya, mungkin kita akan kenalan dulu sama Henan Asset nih. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Richard, Henan Asset tuh milestone-nya seperti apa sih? Ya, oke. Jadi Henan ini sebenarnya, Henan Asset itu sebenarnya bagian dari grup Henan Putirai Sekuritas ya. Henan Putirai Sekuritas ini sudah berdiri sejak tahun 1990 gitu. Nah, tapi untuk aset manajemen ini baru spin-off di tahun 2026, tepatnya di bulan Juni, dan di Desember 2006 itu sudah merupakan PT yang sendiri gitu. Nah, 2 tahun sejak berdiri itu langsung kena krisis subprime mortgage ya. Itu tahun 2008, di mana pasar keuangan bukan hanya di Indonesia tapi di Amerika dan Eropa juga terkena gitu ya, efek dari subprime mortgage ini. Tapi kita tetap bisa bertahan, kita bisa tetap maju sampai di 2020 kemarin pun kita masih bisa survive, kita masih bisa memberikan yang terbaik walaupun di tengah kondisi COVID ya. Nah, sampai dengan saat ini kita udah punya 19 produk reksadana, 9 diantaranya itu merupakan flagship, dan kita juga sudah memiliki sekitar awards dari beberapa agen pemberi awards ya, institusi yang ternama juga gitu, dan kita di situ sudah terlihat sudah berprestasi lah. Jadi perjalanan cukup panjang, kami bisa survive dan bisa memberikan hasil yang terbaik buat nasabah. Baik, mungkin tadi ya teman-teman yang terkait dengan milestone dari Henan Asset yang bisa memberikan performa terbaik ya di tengah gejolak ekonomi gitu ya, walaupun tadi ada COVID gitu ya di tahun 2020, kemudian tadi bisa survive juga di tengah tadi untuk krisis secara global di tahun 2007-2008 ya Pak ya, saat krisis super mortgage. Kemudian mungkin kita akan bahas terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini. Kemarin itu baru rilis nih GDP kita di 4,94% gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di kuartal 2 itu kan kemarin di level 5,17%. Walaupun ada penurunan ya, tapi kita lihat masih cukup strong lah di tengah volatilitas
kondisi ekonomi global yang saat ini tuh di era suku bunga tinggi. Dan kalau kita lihat kemarin ya pastinya volatilitas market ya Pak ya, itu kan pasti menekan juga nih pasar keuangan global dan juga domestik. Kemarin ada capital outflow ya di pasar domestik kita ya, di obligasi khususnya itu sekitar 46 triliun ya sejak Agustus tahun 2023. Nah, kalau menurut Pak Richard sendiri, ini gimana sih cara untuk para investor tuh tetap istilahnya tetap tenang gitu di tengah kondisi saat ini yang bisa dikatakan marketnya tuh lagi bergejolak? Oke, memang sebesar itu ya 46 triliun yang keluar dari pasar domestik kita, pasar obligasi. Nah, kita pengen tahu dulu nih sebabnya apa sih gitu kan ya. Di tahun 2023 ini topik di pasar keuangan kita itu arahnya melihat tingkat suku bunga acuan The Fed, keputusan The Fed akan seperti apa gitu ya. Karena inflasi mereka yang cukup tinggi dan mereka terus-menerus memerangi inflasi itu supaya turun dengan cara menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, sampai batas di mana nih kita melihat The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Dari awal tahun menaikkan tingkat suku bunga, bahkan Indonesia pun mengikuti kenaikan tingkat suku bunga ya di awal tahun ini Januari sebesar 25 basis. Tapi itu di Amerika sendiri tidak henti-hentinya gitu ya menaikkan suku bunga. Betul. Walaupun ada di pause gitu ya. Di pause sebentar, ya, tapi memberikan sinyal bahwa belum cukup nih gitu. Sampai kemarin awal November ini lah ya, atau akhir Oktober itu FOMC mereka menyatakan bahwa tidak menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, ini merupakan sentimen positif untuk market kita. Bukan cuma market kita aja sih sebenarnya, market world market gitu ya, global market itu terlihat bahwa pada saat mereka mempause tidak menaikkan tingkat suku bunganya itu US Treasury-nya mulai turun dan tingkat suku bunga juga pada turun. Nah, sebelum itu ya mereka belum ada kepastian nih akankah dinaikkan atau enggak gitu. Itu yang membuat market kita berfluktuasinya cukup tinggi. Jadi seperti ada uncertainty lah ya di market itu. Nah, kita tahu investor atau market player itu nggak suka yang namanya uncertainty ya. Gitu ya. Jadi itu yang kadang kita ngeliat positif, kadang jadi marketnya negatif gitu ya. Itu yang memberikan uncertainty. Nah, begitu juga dengan kenaikan tingkat suku bunga di US, berarti investor itu lebih memilih ke negara yang safe haven gitu ya. Jadi mereka memindahkan dananya dari yang misalnya dari Indonesia ke Amerika. Nah, itu juga disertai dengan pelemahan rupiah gitu ya. Jadi kita lihat rupiah kita juga mengalami pelemahan bahkan sampai ke level 15.900. Iya, hampir kan 16.000. Iya. 16.000. Betul Pak. Nah ini yang selama ini BI juga dengan kebijakannya membuat SRBI dan SVBI nanti di tanggal 11 November itu untuk menstabilkan rupiah lah, menahan investor asing keluar dari Indonesia gitu ya, menjual rupiahnya. Jadi ya setelah keputusan The Fed itu dikeluarkan, kita lihat ada sentimen positif US Treasury kita 10 years kita itu mengalami penurunan ke level 6,6%. Bahkan sebelumnya itu sempat naik ke level 7,25%. Itu naik cukup tinggi dari awal Juli, itu sempat di level 6,1-6,2%. Jadi hampir
1% kenaikannya. Itu bisa kebayang pressure di harga obligasi itu penurunannya cukup dalam. Nah, jadi ya kedepannya di tahun 2024 ini kita melihat the Fed itu baru akan ada kemungkinan menurunkan tingkat suku bunganya lagi itu setelah di second half. Ya, harusnya sih kemarin mungkin kita lihatnya di second quarter, tapi karena inflasinya masih cukup tinggi dan mereka membuat narasi higher for longer, jadi penurunan itu baru kemungkinan akan terjadi di second half 2024. Nah ini yang menjadi sentimen positif buat kita gitu ya. Kalau di kita juga kemungkinan BI mulai melihat menurunkan tingkat suku bunganya juga di second half tahun depan. Nah ini artinya sentimen yang cukup positif di bond market kita. Gitu. Ada ekspektasi akan ada penurunan tingkat suku bunga. Baik ya teman-teman ya, jadi sebagai intermezzo kemarin kan terakhir BI jadinya naikin 25 bips ya Pak ya, jadi 6% nih kita punya BI 7 days reverse repo rate-nya gitu kan. Terus kemudian the Fed ya itu akhirnya post mereka punya kenaikan suku bunga dalam 2 pertemuan beruntun ya di level 5,25 sampai di 5,5%. Jadi kalau kita bisa bilang ada tadi menurut Pak Richard itu di tahun depan ya teman-teman di second half itu akan ada potensi untuk cut lah Fed punya rate ya, sehingga kita punya suku bunga juga bisa mengalami penurunan dan itu juga menjadi katalis positif untuk di obligasi gitu ya Pak ya, baik itu secara domestik maupun juga secara global. Nah jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini kalau untuk kondisi saat ini nih Pak Richard, ini baiknya tuh investor investasi di reksadana yang seperti apa sih? Apakah reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor aja. Oke. Ya, kalau untuk mana yang baiknya sih sebenarnya harus balik lagi dulu ya. Kita lihat profil risiko dari nasabah tersebut gitu. Kenapa? Karena misalnya walaupun saya bilang equity mungkin saat yang baik untuk masuk gitu, tapi tentu ya namanya equity pasti masih akan ada volatilitas yang cukup tinggi gitu ya. Nah kalau nasabahnya itu risiko profilnya itu cukup rendah gitu, tapi dia masuk ke equity itu tidak disarankan gitu ya. Jadi balik lagi nasabah itu harus tahu risiko profilnya dia seperti apa. Apakah dia bisa menahan fluktuasi yang cukup tinggi dan juga tenor investasinya itu seberapa lama gitu ya. Jadi ini yang nasabah itu sebenarnya harus tahu lebih dulu gitu. Dia harus bisa mengukur, dia harus bisa mendefinisikan tujuan investasinya dia apa, jangka waktunya berapa lama. Nah untuk nasabah-nasabah yang risiko profilnya rendah gitu ya, mungkin sangat disarankan untuk masuk di pasar uang. Kenapa? Karena fluktuasinya tidak terlalu tinggi dan itu bisa dibilang stable lah gitu ya. Tapi memang tentu returnnya ya return money market gitu ya 4-5% gitu. Tapi ya untuk kebutuhan jangka pendek itu ya sangat cocok gitu ya. Nah untuk nasabah yang sedikit mempunyai risiko gitu ya, maksudnya ada penurunan. Kalau misalnya investasinya itu ada penurunan, dia masih nggak masalah gitu ya. Itu ya mungkin baiknya juga bisa dipilih antara saham atau obligasi. Nah untuk kebutuhan nasabah yang jangka panjang sebenarnya memang lebih baik masuk di saham gitu ya, karena ya untuk jangka panjang fluktuasinya memang cukup tinggi di saham, tapi ekspektasi returnnya juga bisa cukup tinggi gitu. Nah untuk yang menengah nih jangka pendek sampai jangka menengah itu yang mungkin di obligasi dan pada saat ini ya kita masih melihat sentimen positif di obligasi. Nah, untuk porsi-porsinya mungkin nasabah ya tiap nasabah kan beda gitu ya. Tapi yang paling penting dulu nasabah itu harus punya dana untuk yang emergency.
disisihin dulu nih dana emergensi supaya nanti yang investasinya ini tidak terganggu kalau misalnya ada kebutuhan emergensi gitu karena udah di cover. Nah yang sisanya ini misalnya untuk berapa persen 10-20% bisa di pasar uang. Setelah itu 40 sampai ya 40-40-nya itu ya bisa di 40% di saham, 40% di equity. Nah, ini aja dilihat kalau misalnya sekarang kebutuhan jangka menengahnya lebih banyak gitu ya mungkin diperbanyak di bagian equity, di fixed income. Kalau misalnya untuk jangka panjang, jangka menengahnya udah aman lah gitu. Jadi saya cuma hanya butuh lebih banyak di jangka panjang, ya masuknya di equity. Baik, jadi sesuaikan sama profil risiko risk appetite itu harus disesuaikan sama pilihan instrumen investasi yang teman-teman mau investasikan gitu ya. Terus kemudian holding periodnya juga mungkin bisa dipertimbangkan. Tadi kalau misalnya yang mau jangka panjang, tadi kalau Pak Richard bilang itu mungkin bisa di equity gitu ya Pak ya. Kemudian kalau yang mau tipe menengah ya mungkin bisa di obligasi. Kalau mau yang jangka pendek tadi bisa di pasar uang. Tapi perlu nih teman-teman perhatikan juga harus pakai yang namanya uang dingin. Ya, jadi harus punya dana darurat juga gitu ya supaya teman-teman tuh nggak istilahnya tuh nggak kelabakan gitu. Kalau misalnya nanti ada penurunan nilai gitu ya Pak dari instrumen investasi yang kita investasikan. Jadi penting sekali ya teman-teman. Tadi tips and trick yang diberikan oleh Pak Richard nih teman-teman bisa di take note gitu ya. Ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kemudian nih Pak, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman investor ajaib kebanyakan. Mungkin ya bisa dikatakan semua investor bertanya-tanya di tahun ini apakah akan ada yang namanya window dressing. Kalau kita lihat kan marketnya cukup ada volatilitas yang lumayan besar gitu, capital outflow yang lumayan besar baik itu di ekuitas yang 14 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat jadi syariah mudet untuk di ekuitas, ada kemudian kalau di obligasi juga kan cukup besar ya sekitar 46 T untuk outflow asing. Kalau menurut Pak Richard sendiri untuk di akhir tahun ini ada nggak sih angin-angin window dressing gitu? Mungkin bisa di-share nih. Kalau window dressing itu kemungkinan itu kan memang selalu ada ya. Tapi kalau misalnya kita melihat market kita sekarang, market equity index itu udah cukup murah gitu ya. Jadi standar deviasinya sekitar -2. Jadi kita bisa bilang, bisa imply bahwa ini udah mendekati bottom gitu ya. Jadi ada kemungkinan masih ada potensi naik. Juga kalau kita lihat dari data itu masih ada sekitar 15% sampai 20% porsi di fund-fund domestik itu masih dalam bentuk cash. Jadi ada kemungkinan ya pada saat momentumnya bagus, kemungkinan ya 20% itu akan dipakai untuk masuk ke saham dan itu ya bisa menaikkan kinerja di akhir tahun gitu ya. Dan juga dibantu dengan postur insentif dari pemerintah untuk seperti BLT ya, itu akan mulai disebarkan dan ini akan menambah daya beli masyarakat dan tentu itu juga akan bisa menambah potensi kinerja dari perusahaan itu dan akan terlihat di sahamnya. Dan juga ya tapi ada satu yang sentimen negatif itu datang dari China ya. Jadi properti di sektor properti mereka itu memang masih ada bermasalah. Kita tahu ada beberapa company besar yang mengalami masalah dalam pembayaran bunga obligasinya. Jadi di sektor properti itu di China yang cukup besar gitu ya, dan itu mungkin akan berpengaruh ke secara regional. Jadi itu sih salah satu sentimen negatifnya. Tapi ya kemungkinan menurut tim kami sih masih ada potensi window dressing di akhir.
ya teman-teman ya. Jadi jangan putus harapan ya. Karena kalau kita lihat di pasar ekuitas kan kemarin di tahun lalu ya itu kan nggak ada window dressing nih Pak. Jadi hopefully ya di Desember tahun 2023 ini kita dapat rezeki gitu ya Pak ya dari window dressing ya teman-teman. Makanya mulai dicicil gitu ya. Mumpung marketnya saat ini tuh bisa dikatakan tadi lagi murah ya Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau di obligasi. Kalau untuk di obligasi. Ya, untuk di obligasi sebenarnya tahun lalu ya. Tahun lalu itu asing mulai masuk di akhir di bulan November dan Desember. Nah itu memang bukan window dressing seperti yang di equity ya, tapi memang ada ekspektasi yang sentimen positif pada waktu itu. Jadi asing dan level yield obligasi kita tuh masih cukup tinggi, masih cukup menarik. Which is kalau misalnya ditarik ke level sekarang juga itu hampir sama gitu, masih berada di atas 6,8% gitu ya. Jadi dengan rupiah kita yang makin menguat, itu masih akan ada kemungkinan si asing ini akan balik lagi gitu. Yang 46 triliun itu ya at least ada seberapa lah yang akan balik gitu. Dan ini akan menambah kenaikan atau capital gain lah ya dari obligasi kita. Baik ya teman-teman. Jadi untuk pasar obligasi juga menarik gitu, masih menarik untuk teman-teman perhatikan gitu ya di saat ini. Kemudian mungkin kalau misalnya tadi kita udah bahas terkait dengan strategi ya Pak ya, gimana sih cara kita istilahnya membuat strategi untuk tadi dapetin window dressing ya untuk tahun ini, untuk kita menunggu nih menyambut window dressing, sama kita punya strategi tadi gimana sih cara kita meminimalisir resiko gitu ya, kemudian juga cara memilih aset gitu di tengah volatilitas saat ini. Kemudian mungkin sekarang kita akan bahas dari produk Henan aset ini, kira-kira ada nggak sih Pak yang mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib, kira-kira produk yang menarik itu apa aja sih? Oke, jadi kita sebenarnya ini fund ini sudah launching ya, cuman kita baru coba untuk ditawarkan melalui ajaib. Kemungkinan kalau prosesnya cepat mungkin di bulan November ini gitu ya. Ini adalah namanya reksadana HPAM, pendapatan tetap prima atau disingkat PTP. Nah, yang menjadi underlying ini reksadana ini adalah obligasi korporasi, hampir 90% di obligasi korporasi. Nah, tujuan investasi dari reksadana ini adalah memberikan pendapatan yang reguler kepada nasabah, secara reguler kepada nasabah, namun kapital atau modal awalnya itu juga tetap bertumbuh. Nah ini sebenarnya banyak permintaan dari nasabah kita sih. Gitu. Mereka menanyakan ada nggak sih produk yang jadi mereka latar belakangnya mungkin dari deposito, ya. Jadi mereka terima bunga tiap bulan gitu ya, dikaring. Nah ini di reksadana ada nggak sih yang kita bisa terima secara periodik, tapi nilai modal itu tetap bertumbuh. Nah berdasarkan itulah kita create produk ini, pendapatan tetap prima. Nah pendapatan tetap prima ini membagikan hasil investasi atau yang biasa disebut PHI ya, itu setiap 3 bulan sekali. Jadi hitungannya per kuartal 1 habis kita kasihkan PHI tersebut, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Nah target return itu sih sebenarnya memang di sekitar 6,5% per annum, dan yang kita bagikan ke nasabah itu sebesar 5%. Jadi selisih 1,5%-nya itu akan menjadi perkembangan modal nasabah, dan 5% per annum itu akan bisa kita berikan kepada nasabah secara reguler. Nah ini pemilihan obligasi di reksadana ini juga minimal single A- ya dari BPD. Gitu. Jadi kami memperhatikan tingkat keamanan dari obligasi atau investasi kita di obligasi.
Baik ya teman-teman, ya mungkin bisa disimak nih, bentar lagi akan launching ya Pak ya, reksadana HPAM pendapatan tetap prima gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu nih, nanti juga akan ada launching di aplikasi kita ya, Ajaib Sekuritas. Jadi untuk returnnya ya tadi mungkin ada yang teman-teman bisa perhatikan ya, dibagikan secara rutin gitu ya Pak ya, tadi untuk 5% ya kepada nasabah gitu ya teman-teman ya. Jadi menarik buat teman-teman perhatikan ya, berbagai macam keunggulannya. Terus kemudian tadi kalau kita lihat di pasar obligasi juga menarik ya Pak ya. Jadi ada potensi asing nih balik lagi nih ke pasar ekuitas kita, karena tadi nilai tukar rupiah kita kan hampir ke 16.000, tapi sekarang udah ke 15.500-an lagi nih. Jadi harusnya udah mulai meredak lah ya Pak ya, capital outflow-nya nih. Jadi mungkin itu pasti jadi katalis positif untuk pasar obligasi kita ya, di tengah imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga sekarang udah lumayan turun ya Pak ya. Kemarin sempat ke 5% ya. Yeah. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi pilihan gitu ya, tadi investasi di produk reksadana HPAM pendapatan tetap prima. Nah kemudian mungkin buat teman-teman investor ajaib yang misalnya ingin beli sekarang nih Pak nih, ada nggak sih produk yang udah launching nih yang jadi unggulan dari Henan Asset? Ya kita ada satu reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang ya itu sesuai dengan namanya pasar uang gitu ya. Itu bisa keluar masuk kapan aja. Dengan running yield-nya sekarang di 4,8. Nah itu bisa memenuhi kebutuhan nasabah untuk yang kebutuhan jangka pendek. Jadi untuk kebutuhan misalnya sebagai contoh ya, misalnya kita udah ada jadwal pembayaran yang sudah pasti nih, misalnya cicilan kartu kredit ataupun mau cicilan mobil atau cicilan apalah lainnya gitu ya. Misalnya jatuh tempo di tanggal 15. Nah, gaji kita yang akan kita pakai buat bayar itu bisa kita taruh nih di pasar uang. Nanti pada saat sudah mendekati mau jadwal pembayaran itu bisa dicairkan, langsung bisa dibayarkan. Kan lumayan ya, maksudnya nggak kepake tapi sedangkan dana tersebut masih bisa bertumbuh gitu ya, walaupun hanya kecil tapi kan tetap menghasilkan return gitu. Nah ini kalau sih misalnya untuk jalan-jalan nih Pak, kan mungkin buat teman-teman investor muda ini cocok gak sih reksadana pasar uang nih untuk kayak misalnya kita nabung deh buat kita healing gitu kan ya, misalnya ke Bali atau kemana ya teman-teman, mungkin bisa di-share, bisa gak sih Pak? Ya tentu pasti bisa ya. Maksudnya kita lihat kita kan sebelum jalan-jalan udah tahu dulu nih budgetnya mau kemana aja gitu ya Pak, mau kemana aja kita udah ngitung. Misalnya 20 juta atau 25 juta gitu ya, berapa yang akan kita pakai, kapan kita bayarnya, kapan kita akan DP-nya misalnya kalaupun ada gitu ya, itu sisanya bisa kita simpan di pasar uang ya, pada saat diperlukan tinggal cairin. T plus 1 lah, jadi kalau misalnya bayarnya misalnya tanggal 20 ya kita cairinnya tanggal 18, ya 19-nya udah ada di rekening, 20-nya bisa tinggal bayar. Baik ya teman-teman, jadi manfaatnya banyak banget. Jadi teman-teman tadi sesuaikan juga nih sama holding period nih ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau yang jangka pendek gitu ya, tadi untuk misalnya bayar cicilan atau mungkin tadi untuk healing gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Kan sekarang lagi zamannya tuh healing gitu ya Pak, karena udah gak ada COVID lagi gitu kan ya, semuanya pada posting lagi di Jepang, lagi di Thailand, lagi di Bali gitu kan. Ini juga bisa nih jadi alternatif teman-teman yang mau investasi tapi juga pengen dapat return ya, supaya nanti bisa nambah pundi-pundi untuk jalan-jalan gitu ya Pak ya. Ya jangan sampai salah mismatching gitu ya sama. Jadi misalnya untuk yang kita udah jadwalin, kita mau healing nih, tapi kita masukinnya ke equity misalnya dengan harapan mau bisa jadi lebih banyak gitu. Tapi pada saat kita cairin ya marketnya siapa tahu lagi turun gitu kan. Jadi yang harusnya bisa liburan di bintang 5 mungkin jadi bintang 3 gitu di hotelnya gitu. Jadi harus disesuaikan lah sama jangka waktunya. Oke, jadi jangan sampai tadi udah mikir di bintang 5 pas ke Bali jadi
tidur jadi di parkiran gitu kan ya. Itu kan sedih juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah nih untuk menentukan strateginya nih. Kita taruhnya di instrumen yang mana sih? Nah, nggak kerasa ya teman-teman semuanya, kita udah bahas macem-macem tadi untuk strategi investasi di tengah market yang saat ini tuh lagi volatile. Tapi jangan putus asa karena pasti akan selalu ada peluang nih ya di tengah marketnya yang volatile. Mungkin Pak Richard bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib untuk menutup perbincangan kita di hari ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman investor, teman-teman ajaib, tetap confidence ya untuk berinvestasi, tapi tolong dilihat tujuan investasi dan risiko profile yang sesuai untuk memaksimalkan hasil investasi tersebut. Nah, kami di Henan juga menyediakan beberapa produk investasi yang sesuai dengan risiko profile teman-teman ajaib. Jadi jangan putus asa, tetap tahu apa yang akan diinvestasikan, risiko profile Anda dengan jangka waktu, dan tetap confidence karena Indonesia itu terus menuju ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Richard atas waktunya untuk berbincang-bincang bersama dengan teman-teman investor ajaib sekuritas. Ya, terima kasih kepada PT Henan Putih-Rai Asset Management. Tadi kita udah bahas banyak sekali ya strategi-strategi investasi sesuai dengan tema kita di hari ini ya, raih cuan fantastis di tengah gejolak pasar yang dinamis. Sampai jumpa teman-teman semuanya di acara Phone Talk selanjutnya. Terima kasih dan mungkin bisa say bye dulu nih Pak ke teman-teman investor ajaib.